Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di HKBP Mampang Perapatan, khususnya bagi yang pertama kali hadir di HKBP. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita, marilah kita bersaat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu.
Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kami persilakan duduk. Mari kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang pertama hingga ke-10. Hukum ke-1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam. Jangan membunuh. Hukum ketujuh. Jangan berzina. Hukum kedelapan. Jangan mencuri. Hukum kesembilan. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya.
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jelas terlihat tiap waktu cahaya kasih setia Tuhanku, terpancar sinar terang dari wajah-Mu, kasih penuh yang tiada batasnya. Seluruh bangsa sungguh merindukan cahaya sinar kasih yang besar, bagai peluh saat gelapnya malam, merindukan cahaya yang terang. Kristuslah pencipta kasih, penghibur hati yang remuk redam. Kau mengampuni orang yang berdosa dengan kasih setia-Mu yang ajaib. Kami terlahir dalam hidup baru yang disucikan dengan darah-Mu. Dengan kasih Kau Kristus selamatkan, di Golgota tercurah darah-Mu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Jemaat kami persilakan duduk. Kami akan menyaksikan karya keselamatan-Mu, agar orang yang berdosa beriman kepada-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memaduiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Mazmur 116 ayat 12 hingga 19. Dari Mazmur 116 ayat ke-12 hingga ke-19, marilah kita membacanya bergantian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Beragam di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan aku menyerukan nama. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Ku takkan hidup tanpa Tuhan, dan harus hidup dalam-Mu. Tiada sumber kehidupan di luar kasih setia-Mu. Hanya Dikau-Lah perlindungan masa depanku di tangan-Mu. Bagi-Mu-lah seluruh hidupku, ya Yesus, Tuhan Rajaku. Semua yang ada padaku, ku persembahkan padamu. Nyawa-Mu dan darah kudus-Mu Kau berikan menebus dosaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ajarnya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita dengarkan warta jemaat hari Minggu ini. Shalom, Shalom. Shalom dan selamat hari Minggu. Warta Jemaat Minggu 23 April 2023. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Perayaan Misericordias Domini atau Bumi Penuh Kasih Setia Tuhan, yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 33 ayat 5b dengan topik dilahirkan kembali oleh firman Allah dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. Yang kedua, Pertengahan Week pada hari Selasa 25 April 2023 pukul 19.30 WIB akan diadakan kebaktian Week di Week 4 di Tuan Rumah Keluarga P. Purba Boruhutahayan bertempat di Gedung Serbaguna. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus Jemaat Week 4. Yang ketiga, Penelan Alkitab Rabu 26 April 2023 pukul 10 WIB akan diadakan PHD Lansia bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Kamis 27 April 2023 pukul 17 WIB akan diadakan PHD Ina Kamis bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Sabtu 29 April 2023 pukul 19 WIB akan diadakan PHD AMA bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Yang keempat, kebaktian Padang Remaja pada hari Sabtu 29 April 2023 bertempat di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur akan diadakan kebaktian Padang Remaja HKBP Mampang Perapatan dengan tema God is my guide, terambil dari Mazmur 127 ayat 4. Diberitahukan pada remaja untuk mengikuti kegiatan tersebut dan berkumpul di gereja pukul 9 WIB. Yang kelima, Baptisan Kudus pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Bimbingan orang tua akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 23 April 2023 selesai ibadah pukul 9.30 WIB berbahasa Batak di Konsistori HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan pada jemaat HKBP Mampang Perapatan bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus agar mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui Sintua sektor masing-masing. Waktu pelaksanaan akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang keenam, ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 pukul 17 WIB bertempat di Gereja KBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. Yang ketujuh, workshop dan pemberdayaan. Sesuai dengan program Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, akan diadakan kegiatan workshop dan pemberdayaan dengan topik Poda Tohonan, Liturgi, dan Praktek Berkhotbah. Kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa 25 April 2023 pukul 10 sampai 15 WIB secara onsite atau tatap muka, dihadiri oleh satu utusan Sintua yang bertempat di Sopo Mapikir lantai 6 dan secara online melalui Zoom yang diikuti oleh seluruh Sintua. Hari Sabtu 29 April 2023 pukul 9.30 WIB sampai pukul 16 WIB secara onsite atau tatap muka yang dihadiri oleh 4 utusan Sintua yang bertempat di HKBP Duren Sawit. Yang kedelapan, jemaat sakit, marilah kita bawa dalam doa jemaat sakit yang terlampir di warta jemaat minggu ini. Yang kesembilan, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat
yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Terambil dari Amsal 3 ayat 16. Tambahan warta, undangan pertandingan basket remaja. Pada hari ini Minggu 23 April 2023 pukul 15 WIB di Gor Merpati Halim Perdana Kusuma, remaja HKBP Mampang Perapatan akan mengikuti pertandingan basket yang diadakan oleh remaja HKBP Tebet. Diberitahukan pada remaja untuk mengikuti kegiatan tersebut. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta Jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Firman Tuhan Allah, sumber kehidupan, damai dan senang, sumber sukacita dan pelipur lara bagi yang resah. Tuhan Maha Kuasa, Juru Selamat manusia dari kuasa dosa. Semua rancangannya sebelum dunia diciptakannya, maka semua kurban penebusan dosa digenapinya. Janji keselamatannya digenapi Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Sudah tersedia kasih dan rahmat-Nya, kemurahan-Nya. Yesus disalibkan, kurban penebusan dosa manusia. Segala hormat baginya dari umat-Nya manusia yang diselamatkannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan khotbah pada Minggu 23 April 2023
Misericordias Domini tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Petrus menulis surat ini kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, yang dikuduskan dan yang menerima percikan darah Yesus Kristus, yang telah menerima percikan darah Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudari, orang-orang pendatang yang sudah menjadi Kristen karena beratnya ancaman tantangan dari penguasa Romawi, sehingga banyak orang-orang yang menjadi Kristen mengalami penganiayaan, penindasan, intimidasi, tekanan dan penghasutan, dan disiksa dan dibunuh, sehingga iman mereka menjadi terganggu atau bisa meninggalkan agama dan kekristenannya, meninggalkan iman dan pengharapannya dan kasihnya, sehingga mereka kehilangan kasih, kehilangan firman Tuhan, kehilangan keyakinan, kehilangan kekudusan dan kehilangan kasih persaudaraan. Ini yang kembali disampaikan atau dikhotbahkan oleh Petrus, sebagaimana dia telah menerima Yesus, percaya kepada Yesus, menerima darah Yesus, lahir hidup baru karena Yesus Kristus, yang dulunya dia juga kurang percaya, makanya disebut Simon Petrus, supaya kuat imannya seperti batu, tidak tergoyahkan, tidak gampang ragu-ragu. Demikian juga Paulus mengalami kelahiran kembali melalui firman Allah. Kelahiran kembali atau hidup baru, inilah yang disampaikan Petrus kepada semua umat manusia,
bahwa barang siapa yang telah menerima Yesus, melakukan firman, bertobat, hidup baru, meninggalkan kelakuan yang lama atau meninggalkan kepercayaan berhala, meninggalkan keegoisan dan kesombongan jasmani, kembali kepada hal-hal rohani, kembali kepada pengharapan di dalam Kristus, dan dibaptis serta menerima perjamuan kudus, setia, disiplin. Inilah yang disampaikan hidup baru. Dan kapanpun, dimanapun bisa kita menjadi atau menerima hidup baru setelah menjadi Kristen. Ini yang disampaikan Petrus, jika kita sudah menerima darah atau percikan darah Yesus Kristus dan hidup baru telah menerima benih firman Tuhan itu, hendaknya bertumbuh karena penuh kuasa dan berkat, seperti nama minggu kita Misericordias Domini, penuh berkat, sehingga akan menjadi Kristen yang betul-betul Kristen, tidak kembali lagi kepada kebiasaan lama atau kepercayaan lama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Di kehadiran Yesus Kristus tidak hanya lahir, tidak hanya menebus kita melalui kematiannya dari dosa dan kematian, tetapi bangkit kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini yang mau disampaikan kepada kita, bahwa hidup kita tidak berakhir lagi di dalam kematian, tetapi ada pengharapan, kehidupan yang kekal, kehidupan yang baru, dan lahir baru yang sering disampaikan oleh firman Tuhan, bagaimana kita lahir kembali. Ini dipertanyakan Nikodemus, bagaimana itu lahir kembali Tuhan Yesus? Nikodemus ini ahli Taurat, apakah akan masuk ke rahim ibu kembali? Ya, tidak. Yeskiel berkata, hidup baru, perjanjian lama sudah ada. Menerima Allah, melakukan Taurat, melakukan firman Tuhan. Kemudian dalam kitab perjanjian baru disampaikan, jadi baptis dan menerima perjamuan kudus. Menerima firman Tuhan, hidup di dalam kehidupan kita dan bertumbuh dan berbuah. Ini yang kita harapkan. Bagaimana ciri-ciri yang dilahirkan kembali? Ya, tidak melakukan dosa seperti yang disampaikan tadi oleh para agenda kita, menuruti Taurat Tuhan dari pertama sampai ke 10. Inilah ciri-ciri orang Kristen yang hidup baru. Tetapi jika seseorang itu masih melanggar, tentu belum disebutkan hidup baru. Jadi begitu sulitnya memang menjadi hidup baru. Kalau kita berkata, saya sudah hidup baru, saya sudah dilahirkan kembali, ya bisa, karena saya sudah Kristen, saya sudah dibaptis. Tetapi dalam kehidupan keseharian saya belum melakukan firman Tuhan, belum melakukan Taurat Tuhan. Wah, kita menjawab pribadi-pribadi, wah ternyata saya belum lahir baru sempurna atau 100%. Saya hanya sudah dibaptis, saya sudah menerima perjamuan kudus, saya sudah bergereja. Tapi kenapa ya susah melakukan Taurat ini? Kenapa ya susah melakukan firman Tuhan ini? Dan kemudian ada muncul pertanyaan, apakah saya belum hidup baru? Saya belum lahir kembali? Atau saya belum menerima darah Yesus Kristus? Atau belum mengandalkan kuasa darah Yesus Kristus yang bisa menguatkan, seperti gereja-gereja yang lain selalu berkata, darah Yesus tercurah, darah Yesus menguatkan, darah Yesus mengalahkan setan,
Darah Yesus mengalahkan kematian. Darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus memulihkan. Darah Yesus beserta kita. Dalam perjamuan kudus kita, minumlah darah. Tetapi muncul pertanyaan, apakah darah Yesus Kristus itu betul-betul kita terima? Apakah manusia memang yang sudah mengaku Kristen sudah berkuasa darah Kristus itu dalam hidupnya? Ini menjadi pertanyaan kepada kita. Apakah kita juga berdoa, ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena darah-Mu yang tercurah. Sering kita sebut ya, kita sampaikan. Darah-Mu yang tercurah di Golgota. Kemudian meningkat. Darah Yesus berkuasa, punya kekuatan. Darah Yesus menyucikan. Darah Yesus menyembuhkan. Berapa banyak orang yang percaya kepada darah Kristus itu? Atau hanya berapa orang, atau hanya berapa kali orang menyampaikan bahwa darah Yesus itu adalah berkuasa? Atau bahkan mungkin tidak memahami bahwa darah Yesus yang tertumpah itu punya kekuatan, punya pengorbanan yang luar biasa, yang melebihi emas dan perak, kata Petrus. Dia akhirnya bersaksi, firman Tuhan tetap selama-lamanya, yang melampaui perak dan emas, kata Petrus, yang sebelumnya juga dia ragu-ragu. Demikian saudara-saudari yang mau disampaikan kepada kita, bahwa kita seharusnya, seyogianya mengaku bahwa darah Yesus jauh lebih berharga dari segalanya yang menebus kita dari dosa dan kematian. Dan firman Tuhan ingin menguatkan kita supaya kita menerima lahir baru dan hidup baru. Ini yang paling susah. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Di dunia ini semua akan berlalu, semua akan binasa. Tetapi katanya benih firman Tuhan itu tidak akan pernah binasa. Kalau benih yang di dunia ini mungkin akan berlalu, akan sirna dan punah dan mati. Tetapi katanya firman Tuhan itu tidak pernah sirna, tidak pernah mati, dan benih yang sangat baik, paling baik. Yang dunia ini hanya mengharapkan benih harta. Waduh, bagaimana untuk cepat kaya katanya. Bagaimana benihnya? Apa benihnya? Bagaimana kita supaya bahagia di dunia ini? Apa benihnya? Semua manusia di dunia mencari apalah benihnya supaya kita ini mencapai segala-galanya di dunia ini. Siang dan malam manusia mencari katanya. Seakan-akan itu tidak binasa, seakan-akan itu kekal yang di dunia ini. Tetapi kesaksian Petrus, wah luar biasa. Manusia tidak tahu bahwa benih yang sesungguhnya adalah firman Tuhan. Tidak pernah binasa, tidak pernah layu, kekal selama-lamanya. Dan semua orang tidak menerima itu. Lucu kan? Siang malam manusia selalu mencari benih kebahagiaan. Di mana ini kebahagiaan, di mana? Tapi di firman Tuhan ini nyata dikatakan Petrus, dia juga sebelumnya selalu mencari dan mencari, bahkan ragu-ragu. Tetapi dia sendiri yang berkata, jangan khawatir. Padahal dia orang yang paling khawatir sebelumnya. Tetapi setelah menerima Yesus Kristus, dia bilang, kita harus menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak bisa hancur oleh waktu. Apakah itu kebahagiaan itu? Kata Petrus, firman Tuhanlah benihnya. Terimalah di dalam hatimu, tetapi dunia tidak menerima. Manusia hanya menerima yang di pikirannya sendiri. Hebat kan? Luar biasa manusia. Kalau firman Tuhan berkata, firman Tuhanlah segala-galanya. Tetapi manusia itu tidak menerima. Tidak menerima. Bahkan disiksa sekalipun pada abad-abad pertama. Orang Kristen dibunuh sekalipun dia tidak percaya lagi kepada firman Tuhan. Ini yang disampaikan Petrus. Walaupun ada tantangan,
ancaman. Kalau kau menerima benih firman Tuhan itu, kau telah bahagia. Yang menerima, bilangnya amin. Makanya banyak orang Kristen rela dibunuh karena sudah menerima Yesus Kristus dan tersenyum. Beberapa orang yang dipenggal, apakah kau mau merubah ketaatanmu kepada Yesus Kristus dan bahwa itulah Kaisar Romawi yang harus sembah, kau akan tidak dibunuh? Orang-orang percaya bilang, saya telah menerima benih kehidupan firman Tuhan, saya rela dibunuh. Banyak itu. Abad pertama mangena tersenyum. Mau dibakar, mau disalibkan, Petrus disalib terbalik, dia tersenyum. Karena apa, saudara? Kata dia, saya telah menerima benih firman Tuhan. Saya telah hidup baru, saya dilahirkan kembali, sudah lahir kembali. Saya sudah menerima darah Kristus. Darah Kristus mengalir dalam kehidupan saya. Bah, memang kalau di gereja karismatik itu sudah ditekankan. Kalau di HKBP kurang. Tapi saya mempelajari, kenapa kami tidak menerima percikan darah Kristus itu? Kenapa kami tidak berdoa? Karena darah Kristus memulihkan dan menguatkan. Kenapa kami tidak menerima lahir baru? Selalu kembali kepada kehidupan lama. Nah, itulah hebatnya manusia ini, aneh. Anehnya manusia di situ. Tetapi disampaikan dalam firman Tuhan ini, terimalah benih firman Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, disiksa, dicambuk, dipenjara, bahkan dibunuh karena imannya pada abad pertama. Firman Tuhan berkata, bergembiralah karena pengharapanmu dan benih firman Tuhan yang kau terima. Penderitaan itu tidak seberapa dengan berkat yang akan kau terima. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Bagaimana kita dituntut, ditanya, diseleksi, bagaimana kemurnian imanmu? Kemurnian iman kita. Nah, ini khotbah ini kah? Ditanya lagi, di mana imanmu itu? Di mana kau bilang hidup barumu itu? Dilahirkan kembali, menuruti Taurat, menerima perjamuan kudus dan baptisan. Di mana kemurnianmu itu? Karena ketika ada tantangan, engkau sudah pindah agama. Ketika ada cobaan, kau telah mundur. Dikatakan di sini 1 Petrus 1:7. Maksudnya ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh, harusnya lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api hingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini saudara-saudari, menjadi Kristen itu memang tidak mudah, sangat sulit. Kalau yang seperti ini kan masih formalitas. Kita belum teruji. Kalau diuji seperti jemaat yang pertama itu, ya pasti pada kosong gerejanya. Tidak boleh gereja. Gereja ditutup. Hari Minggu hari kerja, hari Jumat sembahyang. Melinda presiden, ya semua takut. Tapi pada abad pertama, Kaisar bilang, orang Kristen harus dibunuh, harus menyembah Kaisar. Kaisar adalah dewa Tuhan. Siapa yang tidak menyembah harus dibunuh. Apa kata orang Kristen? Ya, enggak apa-apa dibunuh. Tetapi kami tetap murni beriman kepada Yesus. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Walaupun kita enggak pernah melihat Yesus, tapi kabar sukacitanya sampai kepada kita. Saya dan seluruh jemaat juga, para hamba Tuhan juga, kalau mendengar firman Tuhan ini, wah, luar biasa.
Luar biasa. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan baginya. Inilah saudara-saudara firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita supaya kita bisa bertahan dalam iman kita, bertahan dalam lahir baru kita, pertobatan kita. Roh Kudus selalu mendampingi kita untuk kuat menjalani kehidupan ini. Apapun tantangannya, kita katakan belum seberapa yang dialami para orang Kristen zaman mula-mula, abad mula-mula. Belum apa-apa penderitaan kita dibanding penderitaan Yesus yang rela mati disalibkan untuk dosa-dosa kita. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, nah ini kita kembali kepada menyebut Allah Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita selalu takut akan Tuhan, rajin beribadah, takut berbuat dosa, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, hidup di dunia ini. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Darah Yesus yang tercurah yang sangat mahal itu telah menebus kita, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Inilah pesan-pesan khotbah pada minggu hari ini. Kita hendaknya sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati kita, karena kita telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Karena hidup kita hanya sementara, seperti rumput katanya di ladang, seperti bunga rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan, Injil keselamatan bagi kita. Mari kita menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kita dan biarkan dia bertumbuh, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita yang sangat singkat di dunia ini. Inilah bekal firman Tuhan untuk kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, melalui Yesus Kristus dan juga pekerjaan Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kami, selalu memberikan kekuatan dan firman Tuhan bagi kami untuk selalu kembali merenungkan firman Tuhan, bagaimana keadaan status kami yang dilahirkan kembali setelah Yesus hadir ke dunia ini dan mati dan bangkit dan naik ke surga, sehingga kami menjadi orang Kristen yang dipulihkan dari kehidupan kami yang lama. Oleh karena itu, jadikanlah kami ya Tuhan menjadi pengikut Yesus yang setia. Jauhkan dari kami segala dosa dan kesalahan, agar kami layak disebut menjadi pengikut Yesus, menjadi orang Kristen yang selama ini setiap saat kami dipengaruhi oleh pikiran dan keduniaan ini. Inilah yang disampaikan oleh Apostol Petrus kepada jemaat mula-mula dan juga kepada kami pada saat ini, bahwa kami juga orang-orang yang direncanakan Allah untuk dipilih dan dikuduskan supaya kami taat kepada Yesus Kristus. Ajar kami untuk selalu mengingat kami telah menerima percikan darah Yesus Kristus dalam hidup kami. Kami berdoa untuk saudara kami sekalian yang ada di gereja ini,
dan yang ada juga di rumah. Kami berdoa untuk berkat-berkat yang akan Kau berikan kepada kami semua, dan juga seluruh kegiatan gereja ini, mulai pertanyaan PA, kebaktian Padang, rencana baptisan, workshop, dan juga banyak kegiatan-kegiatan lainnya kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Aku bukanlah milikku, Yesus yang mempunyai. Tuhan Yesus menebusku, ku setia padanya. Ku bukan pemilikku, Yesus juru selamatku, pemilikku, dan selama aku hidup, Yesus pemilikku. Bukan aku, tapi Yesus memiliki diriku. Seluruhnya ku serahkan pada Yesus Tuhanku. Ku bukan pemilikku, Yesus juru selamatku, pemilikku, dan selama aku hidup, Yesus pemilikku. Tertera pekerjaanku, memuliakan nama-Mu. Tercurah darah kudus-Mu, sungguh besar kasih-Mu. Ku bukan pemilikku, Yesus juru selamatku, pemilikku, dan selama aku hidup, Yesus pemilikku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada